Dampak penjajahan bangsa asing di Indonesia by Diva Puspita dari kelas 11 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Puspita dari kelas 11 4. Di bidang politik, A. Daenles atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. B. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. C. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. D. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. E. Kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. F. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. G. Atau yang terakhir, selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Banyak dari bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Nah, berikut adalah beberapa contoh yang bisa kita lihat di video ini. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di kota tua, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu ini adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta NISM. Nah, bangunannya dirancang oleh Profesor Jacob F. Lindhammer dan B.J. Ouwendijk, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Nah, Lawang Sewu ini merupakan cagar budaya yang harus senantiasa kita jaga dan lestarikan. Di bidang sosial, A. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, golongan Timur Asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh. Yang kedua, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu di bidang sosial. A. B. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. C.
muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik dan perusahaan, sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. D. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Hal ini mendorong lahirnya elit terdidik atau priai cendekiawan di perkotaan. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi sangat berperan dalam perkembangan pergerakan selanjutnya. E. Pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia, dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. F. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Dan yang terakhir atau G, daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing, sehingga kehidupan F. Terjadinya penindasan dan bidang pendidikan. Dampak penjajahan bangsa barat di bidang pendidikan antara lain: A. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. B. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. C. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Berikut merupakan gambar School Thought of Playing Fun in this C. Artsen atau disingkat dengan Stovia, merupakan sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia, Jakarta pada zaman Hindia Belanda. Sekolah ini juga dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa. Stovia resmi dibuka bulan Maret 1902 dalam gedung yang saat ini menjadi Museum Kebangkitan Nasional di Weltevreden, sebuah distrik makmur di Batavia, Jakarta. Stovia ini juga menjadi pelopor pergerakan nasional dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan didirikan oleh dua alumni Stovia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Berikut merupakan gambar School Thought of Playing Fun in this C. Artsen atau disingkat dengan Stovia, merupakan sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia, Jakarta pada zaman Hindia Belanda. Sekolah ini juga dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa. Stovia resmi dibuka bulan Maret 1902 dalam gedung yang saat ini menjadi Museum Kebangkitan Nasional di Weltevreden, sebuah distrik makmur di Batavia, Jakarta. Stovia ini juga menjadi pelopor pergerakan nasional dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan didirikan oleh dua alumni Stovia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Di bidang ekonomi, A. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. B. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. C. Praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. D. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional menerapkan sistem imperial dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak
yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. F. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Yang terakhir atau G. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal. Namun, mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian.